Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Buku. Dalam Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sementara dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian hendak mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 hari terakhir. Jika dia merasa lemah atau tidak mampu, janganlah kalah di 7 hari terakhir. Berangkat dari dua dalil di atas, yakni Al-Quran dan hadis, kita kemudian memahami bahwa Lailatul Qadar merupakan salah satu unsur keimanan dalam umat Islam. Lalu, adakah dalil akli sebagai penguat dalil nakli di atas? Baiklah, mari kita rujuk buku dari Muhammad Taqi Mudarris yang bertajuk Lailatul Qadar, Mi'raj Ruhani Orang-Orang Saleh. Buku ini terbit pada tahun yang sama dengan edisi bahasa aslinya, yakni pada tahun 2015, yang mana diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Citra. Buku ini kemudian terbagi ke dalam 10 bab yang tersebar ke dalam 146 halaman. Let's begin. Bagaimana menyebut Lailatul Qadar? Lailatul Qadar merupakan kesempatan melakukan perubahan diri, sehingga diperlukan strategi menyeluruh untuk kita dapat mengharap dalam doa dan memperteguh keyakinan. Karena itulah momentum terbaik bulan yang penuh kebaikan dan berkah. Bagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakkur lebih utama dari ibadah. Maka malam Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Karena pada malam inilah hamba terpilih dapat melakukan kontak kalbu dengan Sang Khalik. Tapi pertanyaannya kemudian, sudahkah kita mempersiapkan diri bertemu dengan malam termulia tersebut? Atau justru kita mengingkari dan kurang bersyukur atasnya? Padahal inilah momen terbaik untuk bertobat, karena jaminan surga dibukakan seluas-luasnya pada malam ini. Mestinya kita melakukan istighfar untuk menyambut malam termulia ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terbaik, dan Jumat adalah malam terbaik, dan Ramadan adalah bulan terbaik, maka malam terbaik di bulan terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Inilah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Inilah malam turunnya para malaikat dan ruh. Inilah malam kelahiran baru. Inilah malam tahun baru secara hakiki. Inilah malam ketetapan seluruh takdir makhluk dalam setahun ke depan. Inilah malam karunia dan penuh ampunan. Inilah malam ilmu dan tekad. Inilah malam turunnya Al-Quran. Inilah malam perubahan diri. Sambutlah Idul Quran, malam Lailatul Qadar. Pada malam ini kita harus mengenal diri sendiri agar kita terhindar dari siksa neraka dan menuju surga yang penuh karunia. Jika malam tahun baru Masehi kita sering merencanakan resolusi, maka pada malam Qadar ini resolusi yang kita canangkan adalah resolusi yang paling hakiki, suatu ketetapan suci. Olehnya itu, pada malam Qadar seharusnya kita memperbaharui tanggung jawab, melakukan introspeksi, dan memantapkan bayat kepada Imam Mahdi alaihissalam. Adapun tanda bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar yang oleh hadis merujuk kepada malam ke-23 adalah cuaca sedang antara dingin dan panas serta tercium semerbak wangi. Lalu apa amalan Lailatul Qadar? Kita harus menghidupkan malam Qadar ini dengan tidur siang agar terjaga pada malam Qadar tersebut. Setidaknya itulah hadis yang disabdakan oleh Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Amalan lainnya yang juga penting dilakukan adalah mandi wajib, sholat 2 rakaat, membaca Al-Quran, meletakkan Al-Quran di atas kepala, membaca surah Al-Ankabut dan Ar-Rum, menziarahi Imam Husain alaihissalam, dan tentunya membaca surat Al-Qadar 1000 kali ya, mengharap haji, serta sholat 100 rakaat, dan jangan lupa juga membaca doa-doa Matsura. Adapun perspektif kami sebagai resentor, buku ini mengajarkan kita tentang kemuliaan malam Qadar, suatu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, dan kemudian menimbulkan tanya dalam diri, amalan baik apa yang telah kita tambahkan dalam bulan mulia ini, atau amalan buruk apa yang telah kita tinggalkan dalam bulan mulia ini. Jika dulu sholat kita bolong-bolong, semoga bulan dan malam mulia ini menyempurnakannya menjadi sholat yang 5 kali dan tepat waktu. Jika dulu kita hanya membaca seminggu sebuku, semoga bulan dan malam mulia ini menyempurnakannya menjadi seminggu 2 buku ditambah hatam Al-Quran. Jika dulu kita hanya bergaul dengan kerabat dekat dengan penuh gunjingan, semoga bulan dan malam mulia ini menyempurnakannya menjadi silaturahmi kepada fakir miskin dengan keikhlasan. Jika dulu kita mengisi perut dengan sembarang dan makanan yang tidak halal, semoga bulan dan malam mulia ini menyempurnakannya menjadi suatu makanan yang halal dan thayyiban. Dan jika dulu kita sering mengumpulkan harta dengan batil, semoga bulan dan malam mulia ini menyempurnakannya menjadi rezeki yang halal. Semoga bulan dan malam mulia ini kita menuai keberkahan, karena bulan dan malam mulia ini tidak dapat diraih oleh sembarang orang. Sebagaimana dalam Atsar Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam,
Duhai Ramadan, bulan yang dirindukan sebelum kedatangannya dan ditangisi sebelum kepergiannya. Ada pertanyaan?